Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Susilowati, JGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tekong Lumajang, Kabupaten Lumajang. Di sini saya berperan sebagai surveyor. Saya Rustin Prantini, JGP Angkatan 10 dari SDN Kedung Rejo 02. Di sini saya berperan sebagai coach. Saya Sally Hari Purwanti, JGP Angkatan 10 dari SDN Kebuarjo 01 Lumajang. Saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ristin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eni, alhamdulillah hari ini saya sehat, luar biasa, dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Tadi pagi saya juga olahraga bersama keluarga. Ya, sebelum melakukan coaching ya Bu ya, jadi harus persiapan dulu ya, biar sehat lahir dan batinnya. Iya Bu, pengennya kan gitu, kita sehat, lahir dan batin. Iya, betul. Ini gini Bu Ristin kan sebentar lagi akan melakukan coaching dengan Bu Sally ya, antara coach dan coaching. Ini saya sebagai pengamat, saya pengen melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ristin. Ini berhubungan dengan rubrik penilaian yang nantinya akan saya amati, gitu ya Bu ya. Karena pada coaching hari ini antara coach dan coachee itu kan harus ada persamaan dalam rubrik penilaiannya itu. Nah, apakah sudah sesuai dengan Aluk Tirta ataukah belum? Terus kemudian bagaimana nanti Ibu Sally memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Terus kemudian bagaimana nanti coachee itu merespon kepada coach pada saat saling bertanya itu tadi. Terus harapan saya juga nanti jangan sampai lupa menggunakan prinsip apa Bu? Kemitraan. Iya, prinsip coaching ya, salah satunya adalah kemitraan, ada kreatif dan ada juga memaksimalkan profesi ya Bu ya. Oke, langsung bisa saya mulai Bu Ristin? Oh, monggo Bu. Ya, Silakan. oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ristin, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Bu Ristin kembangkan pada coaching saat ini? Begini Bu, saat melakukan coach, saya ingin mengembangkan kompetensi yang sangat saya inginkan, yaitu saya akan mengembangkan present dan mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya Bu. Luar biasa. Pastinya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit, supaya mitra kita dapat memahami pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Ya. Oke Bu Ristin, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Begini Bu Eni, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi ketika kita melaksanakan coach dengan coachee, kita harus fokus begitu. Jadi mendengarkan dengan baik, diupayakan suasana itu kondusif, tidak ada suara-suara bising yang dapat mengganggu. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi pertanyaannya itu diupayakan tidak pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkualitas. Gitu ya. Ya istilahnya begitu. Ya, oke. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Ristin lakukan pada proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai ya. Ya. Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, yang saya hadapi, begitu. Oh, oke. Oke Bu Ristin, untuk observasinya saya dengan Bu Ristin, saya kira cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan
nanti pada saat Ibu melakukan coaching dengan coaching semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu atas motivasinya. Assalamualaikum Bu Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ristin. Apa kabar hari ini Bu Sally? Alhamdulillah Bu, baik. Cuaca di luar cerah tapi hati saya mendung. Tapi saya perhatikan wajahnya Bu Sally segar, cerah sekali Bu. Iya, wajahnya ya Bu ya, tapi belum tentu hatinya gitu ya Bu ya. Ya harapannya hatinya cerah, secerah wajahnya. Iya, Bu Sally. betul. Itu harapan saya juga Bu. Begini Bu Sally, apa itu pada kesempatan hari ini Bu Sally ingin mengadakan coach dengan saya ya. Kemudian materi apa Bu yang atau permasalahan apa yang Bu Sally hadapi sehingga ingin melaksanakan coaching dengan saya? Iya. Sebenarnya kemarin kita bertemu ya Bu ya saat kegiatan. Cuman pada saat itu saya ingin sharing ya ke Bu Ristin. Tapi banyak orang gitu ya Bu ya. Jadi saya malu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin Bu Ristin tidak sibuk ya. Alhamdulillah pada hari ini saya ada waktu yang cukup untuk melaksanakan coaching dengan Bu Sally. Bu, kita masuk ke ruangan biar kita bisa ngobrol dengan santai. Iya, oke. Nah, Bu Ristin, terima kasih atas waktunya ya. Mau mendengarkan saya untuk sharing. Nah, begini Bu Ristin. Saya mempunyai 2 murid ya. Nah, 2 murid ini cowok Bu Ristin. Tetapi pada saat kegiatan pembelajaran, hampir setiap kegiatan pembelajaran itu dia selalu tidur terus, gitu. Kadang satunya tidur, satunya menaruh kepalanya di atas meja, seperti tidak ada semangat untuk belajar, gitu loh, Christine. Jadi setiap hari saya amati. Nah, kenapa sih setiap hari anak ini pada saat kegiatan pembelajaran teman-temannya aktif, ya, aktif mendengarkan, kemudian aktif mengerjakan tugas. Nah, 2 anak ini hanya diam, satunya tidur, satunya melamun, gitu Bu. Jadi itu yang membuat permasalahan saya ini apa ya menjadi pikiran gitu Bu di dalam benak saya. 2 anak itu jadi semangat belajarnya kurang Iya, ya Bu Sally ya. Apakah untuk siswa yang lain tidak seperti itu? Semangat maksudnya tidak seperti 2 anak ini ya, aktif kemudian mengerjakan dengan baik sampai selesai ya Bu ya. Bagaimana respon teman-temannya dengan kedua anak ini? Iya. Pada saat 2 anak ini apa ya tidur pada saat kegiatan pembelajaran, teman-temannya membiarkan, maksudnya dia sudah tidur karena sudah terbiasa gitu ya Bu. Dan saya juga seperti itu, istilahnya saya menerangkan gitu ya, menerangkan, kemudian saya ceramah, kemudian saya memberikan tugas. Nah mungkin anak-anak ini bosen begitu ya Bu, mungkin dengan istilahnya apa ya metode yang saya lakukan gitu. Jadi setiap hari saya melakukan metode itu yang apa ya membuat mereka bosan, dan karena keterbatasan fasilitas Bu di sekolah kami, jadi saya hanya monoton seperti itu, begitu Bu. Untuk sebagai guru, hendaknya kita lebih terbuka dengan semua media, kemudian dengan semua metode pembelajaran, dengan tujuan supaya pembelajaran itu berjalan lancar. Jadi anak-anak itu lebih semangat, lebih bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Selain metode tadi, apakah Bu Sally pernah mencoba menggunakan metode dan media yang lain? Iya Bu. Pada saat kegiatan pembelajaran sebenarnya saya juga sudah menyiapkan media, tapi mungkin media yang saya gunakan itu kurang begitu menarik ya Bu ya, menarik untuk anak-anak.
gitu. Mungkin nanti saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih kreatif sehingga anak-anak mungkin bisa tertarik tuh. Atau kalau tidak, saya akan membawa anak-anak itu nanti kayak belajar di luar gitu ya Bu ya. Mungkin dengan belajar di luar mereka lebih fresh gitu ya, lebih fresh. Kemudian anak yang tidur ini, yang sukanya tidur di dalam kelas ini mungkin nanti pikirannya akan terpecah. Jadi dia akan fokus sekaligus dia bisa melihat sekeliling, tidak membosankan ya suasananya. Jadi sedikit rekreasi lah gitu di luar kelas, tidak hanya monoton di dalam kelas mungkin gitu Bu. Saya menggarisbawahi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sally ya. Jadi semangat belajar anak-anak itu kurang. Jadi 2 anak lah ya, semangatnya kurang. Nah itu tadi mungkin dari media dan metode yang digunakan oleh Bu Sally. Kalau Bu Sally mencoba untuk mengajak mereka keluar kelas, jadi belajarnya itu tidak monoton di dalam kelas, karena lingkungan belajar itu juga mempengaruhi semangat belajar anak-anak. Misalkan seperti yang disampaikan Bu Sally tadi ya, belajar di luar kelas. Mungkin anak-anak itu dengan ganti suasana belajar, mereka akan semangat. Betul. Meningkatkan semangat seperti itu. Jadi saya ingin semuanya itu sebenarnya aktif ya Bu ya. Harapan kita sebagai seorang guru itu mereka bisa menerima ilmu yang kita transfer dengan baik. Kemudian kita tidak pilih-pilih ya Bu ya. Kita tidak pilih-pilih terhadap anak-anak di kelas gitu. Jadi semuanya itu mendapatkan hak yang sama gitu Bu. Nah, jika anak ini terus-terusan dibiarkan gitu, jadi mungkin anak-anak tidak bisa menerima ilmu yang kita transfer gitu. Gimana mau bisa menerima ilmu dia aja tidur Bu gitu kan. Logikanya kan seperti itu. Jadi saya ingin mengganti metode pembelajaran saya ya, mungkin dari ceramah menjadi diskusi ya, menjadi anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-temannya, berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan mungkin dengan itu anak-anak bisa lebih terbuka dan lebih aktif begitu mungkin Bu. Ya betul Bu Sally. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Sally tadi, apakah Bu Sally sudah maksudnya berkolaborasi dengan orang tua? Kenapa anak ini seperti ini? Apakah Bu Sally sudah pernah melakukan? Saya sudah pernah Bu ya, mendatangi rumah orang tuanya ya. Nah, saya melakukan observasi juga di rumahnya dan orang tuanya juga kooperatif sih sebenarnya. Cuman orang tuanya ini sepertinya kurang 100% kontrolnya gitu Bu. Nah, kebiasaan anak itu yang zaman sekarang itu banyak sekali game online gitu loh Bu. Nah, game online itu, jadi mereka itu main game online tidak kenal waktu. Jadi sampai jam 3, sampai jam setengah 3. Kemudian pada saat mau tidur, orang tuanya ini sudah, ayo jangan main HP, waktunya tidur. Nah, sudah diingatkan seperti itu. Cuman jika pintunya ditutup, pintu kamarnya, ternyata dia main HP di dalam. Nah, orang tuanya kan otomatis tidak tahu ya Bu ya. Tidak tahu, dikiranya anaknya sudah tidur. Padahal kenyataannya dia main HP di dalam. Sampai pagi otomatis pada saat mereka dibangunkan untuk misalnya sampai jam 3 ya Bu ya. Dia tidur sebentar. Kemudian paginya dia harus berangkat sekolah. Otomatis kan masih dalam keadaan ngantuk ya Bu ya. Tidak seperti teman-temannya yang tidurnya pada jam ideal gitu Bu. Jadi saya sudah ke rumahnya juga, sudah observasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya juga sudah mengingatkan sebenarnya kepada anaknya gitu. Jadi tinggal kita istilahnya menyadarkan anaknya gitu loh. Saya juga sudah pernah istilahnya itu
apa ya, ngobrol dengan si anak ini tadi gitu Bu, ngobrol dari hati ke hati, dan sebenarnya dia mau berjanji dengan gurunya kepada saya untuk tidak main HP, tapi tidak sampai di situ ternyata mungkin ya Bu ya. Jadi saya harus setiap hari ngontrol, saya harus memberi perhatian yang lebih mungkin ya, tidak hanya di awal saja mungkin gitu ya Bu ya. Begini Bu Sally, tadi Bu Sally sudah menyampaikan bahwa sudah mengadakan istilahnya mengobservasi ya dalam kehidupan keluarganya. Orang tuanya ini memberikan motivasi sebenarnya, kemudian memberikan bimbingan juga. Hanya saja kesadaran pada diri anak ini masih belum tumbuh. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin didapatkan oleh Bu Sally? Ya, saya menginginkan murid saya ini meningkat Bu, motivasi belajarnya. Antara lain mungkin dengan kesadaran dirinya yang tadi. Oh, jadi motivasi belajarnya itu meningkat, begitu ya Bu Sally? Betul. Jadi Bu Sally mengharapkan pada kedua anak ini adanya perubahan, maksudnya perubahannya bagaimana ya Bu ya? Perubahan sikap yang bagaimana yang ingin Bu Sally harapkan? Iya, perubahan sikapnya antara lain ya Bu, misalnya yang tadinya itu setiap kegiatan pembelajaran dia tidur gitu ya Bu ya, tidak mendengarkan gurunya, menjadi lebih aktif, kemudian lebih bisa berkolaborasi dengan teman-temannya gitu. Mungkin ya salah satu caranya mungkin dengan saya merubah metode pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan. Kemudian saya menggunakan media-media yang sangat bervariasi, sangat menarik, agar anak-anak ini bisa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, Bu Sally. Bu Sally sudah menggunakan metode, kemudian media yang bervariatif ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kira-kira Bu Sally ini, ya kita refleksi diri lah. Kira-kira Bu Sally ini berada di level yang keberapa ya? Saya merasa saya ada di level ke 7 mungkin Bu. Level tertinggi 10 ya. Iya. Sekarang Bu Sally berada di level ke 7. Di level ke 7. Pengennya Bu Sally di level ke berapa ya? Iya. Ya saya istilahnya tidak mulu-mulu ya Bu, ingin ke level sempurna gitu, karena saya juga tidak sempurna, tapi saya akan berusaha untuk menjadi sempurna. Ya paling tidak itu saya berada di atasnya Bu, entah itu 8 atau 9 begitu Bu, yang saya inginkan gitu. Sekarang Bu Sally berada di level ke-7, pengennya ke level 8 atau 9, Iya. atau bahkan di level 10 ya. Sempurna ya. Kan apa salahnya ya Bu ya? Keinginan atau harapan gitu ya Bu. Banyak Iya. di level yang paling tinggi. Nah, Kira-kira usaha apa yang dilakukan Bu Sally agar bisa berada di level yang tertinggi? iya, betul. Nah, untuk mencapai level yang kita inginkan tentunya juga ada usaha ya. Usaha yang harus kita lakukan ya Bu ya. Antara lain dengan usaha-usaha yang sudah kemarin saya lakukan. Nah, di level yang selanjutnya yang akan saya tingkatkan ini nanti, saya akan jauh lebih serius menangani anak ini. Bukan hanya anak ini saja sih sebenarnya, anak-anak dalam satu kelas. Ya mungkin mereka ada di titik capek gitu ya. Oh saya capek mendengarkan saja, mungkin seperti itu. Hanya mereka kurang terbuka kepada saya mungkin ya Bu ya. Jadi saya akan berusaha bersikap adil kepada mereka, kemudian memberikan yang terbaik kepada mereka. Salah satunya itu tadi mengubah metode pembelajaran saya, ya Bu ya. Yang awalnya tadi cuma mendengarkan saja, anak-anak jauh lebih pasif. Nah, saya akan membangkitkan semangat belajar mereka tadi menggunakan metode yang baru gitu, dengan kolaborasi, kemudian mungkin dengan presentasi gitu Bu. Dan
kadangkala saya akan ini merefresh mereka dengan melakukan ice breaking, kemudian mungkin belajar di luar gitu untuk refresh lah gitu. Jadi semoga rencana yang akan bisa dilaksanakan berjalan lancar dan dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang sesuai harapan orang tua lah. Begitu ya Bu Seli ya. Bu Seli, saya senang sekali Bu Seli dapat melaksanakan coaching dengan saya. Harapannya seandainya Bu Seli ada kendala atau permasalahan, Bu Seli bisa melaksanakan coaching lagi dengan saya dengan senang hati Bu Ristin. Terima kasih banyak Bu Ristin. Perasaan saya jadi plong ya, ngobrol-ngobrol sama Bu Ristin, dan saya juga istilahnya apa ya, koreksi diri ya Bu ya, kita sebagai seorang guru yang pastinya kita tidak sempurna ya. Kita menginginkan murid yang apa ya yang lebih baik begitu ya Bu. Tentunya dengan usaha-usaha kita sebagai guru yang harus mengaktifkan mereka, dan mudah-mudahan juga murid-murid saya nanti menjadi murid-murid yang sukses dan luar biasa. Amin. Demikian Bu Seli, berbincang kita pada hari ini. Maksudnya saya sudah mepet ya. Bu Seli bisa melanjutkan aktivitasnya. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Ristin sudah sama-sama mendengarkan sharing saya yang awalnya tadi saya mendung, sekarang mungkin bisa secerah wajah saya ini ya, hati saya yang awalnya mendung Bu, dan lebih enteng gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Seli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ristin. Assalamualaikum Bu Ristin. Waalaikumsalam Bu Eni. Wah, sepertinya seru sekali ya perbincangan coaching dengan Bu Seli. Saya mendengarkan dengan baik tadi semua yang dilakukan Bu Ristin kepada Bu Seli. Oh iya, sekarang di sesi pasca coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bu Ristin lakukan pada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada observasi yang sudah dilakukan tadi ya Bu, pada coaching sudah dilakukan tadi, indikator yang ingin saya capai, yang sudah saya capai adalah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Ya. Jadi tujuan, kemudian identifikasi, serta penilaian akhir dan tanggung jawab. Begitu. Oh iya, baiklah. Pada coaching tadi saya juga sudah mengobservasi dari hasil catatan saya ini ya Bu ya. Tadi saya juga sudah melihat bahwa proses coaching yang dilakukan Bu Ristin dengan Bu Seli tadi sudah sesuai, sudah menggunakan alur tirta dan juga menggunakan konsep coaching, dimasukkannya prinsip-prinsip pada coaching tadi itu juga sudah saya lihat, sudah nampak semuanya. Jadi Bu Seli di sini juga, Bu Ristin di sini juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Seli. Nah, sehingga masing-masing antara Bu Ristin dan Bu Seli tadi saling merespon gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Sebelum kita tutup ya Bu ya, ini ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan. Di sini saya ingin lebih memahami lagi Bu, bagaimana proses coaching sehingga kedepannya saya lebih baik untuk melaksanakan coaching selanjutnya. Baik Bu Ristin, alhamdulillah untuk kedepannya semoga Bu Ristin bisa melakukan coaching dengan baik, lebih sempurna lagi, dan terima kasih banyak Bu Ristin sudah menyediakan waktunya pada hari ini, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih.
Terima kasih kembali Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.